Oke. Nah, mari kita lihat karakterisasi, identifikasi, dan karakterisasi padatan. Kalau nanti kalian akan melakukan penelitian, terutama yang berhubungan dengan padatan, hal ini akan cukup berguna, ya. Dan dari sekian banyak karakterisasi atau instrumen dan jenis-jenis teknik yang bisa digunakan, kita hanya akan membahas di sini beberapa yang biasa kita gunakan, terutama di bidang material di universitas kita, seperti itu, yang kita bisa akses, maksud saya. Oke, jadi adapun yang akan kita bahas hari ini adalah pertama tentang mikroskop, ya, mikroskop. Mungkin yang mengikuti kuliah lain sudah biasa dengan ini, mikroskop optik dan SEM dan TEM. Kemudian nanti ada thermal, ya, DTA dan TGA. Jadi mari kita lihat apa yang pertama. Ini adalah mikroskop untuk analisis kimia, ya. Jadi kalian sudah pasti pernah melihat atau bahkan mungkin menggunakan mikroskop, ya. Inti dari penggunaan mikroskop itu adalah alat bantu untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Nah, berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop itu bisa dibagi menjadi yaitu mikroskop cahaya atau optik dan mikroskop elektron. Nah, mikroskop optik itu adalah mikroskop yang biasa kita gunakan, yang nanti saya tunjukkan pasti kalian, oh ya, yang ini. Dan kemudian ada mikroskop elektron, dan yang paling familiar dengan kita itu adalah SEM, Scanning Electron Microscope, dan TEM, Transmission Electron Microscope, ya. Nah, yang ini dia yang disebut sebagai mikroskop elektron. Mungkin waktu kalau kalian masih belajar biologi, ini pasti biasa digunakan, ya. Detail dari alat ini tidak perlu dihafal, yang penting kalian punya gambaran, ya. Ini pasti sudah biasa, jadi preparatnya diletakkan di sini, ya. Inti dari mikroskop ini adalah sampelnya diletakkan di sini, terus di sini ada lensa, beberapa jenis lensa akan bisa kalian lihat di slide-slide berikutnya, ya, apa gunanya, seperti itu, dan berapa perbesarannya. Ciri khas dari mikroskop ini adalah maksimum perbesarannya hanya sampai 10⁻3, artinya 1000 kali perbesaran yang dia mampu. Nah, sistem lensanya ini juga ada di sini, lensa objektif, okuler, dan kondensor, ya. Yang mana yang digunakan untuk melihat, kita lihat lensa kondensor, pencahayaan. Jadi lensa kondensor itu berhubungan dengan pencahayaan, ya. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, coba kita lihat di sini ada pengaturan pencahayaan, ya. Nah, di sini ada lensa objektif. Oke, nah mari kita lihat. Kemudian lensa objektif itu pembentukan bayangan pertama, ya. Jadi ciri penting lensa objektif adalah memperbesar bayangan objek. Ya, jadi kalau lensa kondensor berhubungan dengan sumber cahaya, ya, untuk memfokuskannya. Lensa objektif berhubungan langsung dengan benda, gitu, memperbesar bayangan objek. Nah, kemudian ada lensa okuler, ya. Lensa okuler itu berhubungan dengan berdekatan dengan mata pengamat. Nah, apa yang kita perlu perhatikan di sini, apa yang membatasi mikroskop optik dibandingkan dengan mikroskop elektron? Itu adalah pada dasarnya karena berada di range panjang gelombang yang dia gunakan. Karena kita sudah tahu bahwa ini berada di panjang gelombang cahaya atau optik, sehingga lambdanya itu sebanding dengan ukuran objek yang akan dilihat, ya. Nah, makanya resolusi terbaik atau gambar yang terbaik, jadi kalau disebut resolusi itu menghasilkan gambar yang tidak blur semacam itu, ya, yang dapat dicapai dengan mikroskop optik adalah sebesar 200 nanometer. Nah, ini untuk penekanannya lagi, cara kerjanya seperti apa? Cahaya lampu dibiaskan oleh lensa kondensor, ya. Nah, jadi ini
secara skematik seperti ini, sumber cahaya, terus ada lensa, ini lensa kondensor berhubungan dengan sumber cahaya, terus ada spesimen atau objek yang kita mau lihat. Nah, kemudian ada objective lens, ya, lensa objektif yang berhubungan dengan benda yang akan kita amati. Kemudian ada ocular lens, ya, kalau ini mungkin kalian ingat mata kita biasanya ditempatkan di sini untuk melihat bendanya, gitu. Nah, di sini kita lihat lensa objektif ini penting karena dari sinilah dapat diketahui perbesaran yang dilakukan oleh mikroskop, ya. Perbesarannya 400 sampai 1400. Nah, beralih ke mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu dari bahasanya, dari kata-katanya kita lihat bahwa mestinya mikroskop ini memanfaatkan energi dari elektron, ya. Jadi kalau tadi mikroskop yang sebelumnya itu memanfaatkan energi dari cahaya sebagai sumbernya, kalau di sini menggunakan elektron. Nah, ada dua jenis mikroskop yang sering kita dengar, transmission electron microscope atau disingkat dengan TM, dan scanning electron microscope atau disingkat sebagai SEM. Bisa SEM atau TEM, seperti itu. Nah, dari bahasanya kita lihat juga scanning, mungkin pada pahamnya scan. Apa yang bisa dilihat oleh scan? Itu hanya apa yang kelihatan di luar mestinya, ya. Jadi akumulasi gambarnya cepat, namanya juga scan. Jadi sebentar kelihatannya. Bidang pandangnya juga luas. Ya, bayangkan kalau kalian lagi nge-scan, foto atau dokumen gitu ya. Nah, sedangkan kalau TEM, transmission. Jadi transmisi elektron itu melewati, ya, bisa melewati sampel. Ya. Nah, ini TEM biasanya diterapkan pada sampel yang tipis. Nah, kelebihannya resolusinya sangat tinggi, tetapi peralatannya lebih mahal, dan karena elektron masuk ke dalam itu bidang pandangnya kecil, ya. Nah, kedua-duanya itu juga bisa dikombinasikan dengan yang lain seperti SEM, itu bisa dikombinasikan dengan analisis unsur, ya. Sedangkan TEM bisa dianalisis menggunakan prinsip difraksi. Mikroskop elektron. Nah, apa yang menjadi falsafah kerja dari mikroskop elektron adalah panjang gelombang. Kenapa mikroskop elektron itu resolusinya lebih tinggi? Jadi kembali seperti yang tadi, kalau mikroskop optik bekerja dengan panjang gelombang cahaya atau sinar tampak itu, sedangkan mikroskop elektron itu juga bekerjanya berdasarkan sifat panjang gelombang dari elektron. Ya, jadi kita lihat panjang gelombangnya semakin pendek atau semakin kecil panjang gelombang, ya, dari persamaan de Broglie. Kalau ini semakin kecil, ya, dengan H adalah konstanta Planck, maka momentum elektron itu akan besar. Artinya kalau momentumnya besar, energinya juga akan menjadi besar. Ya, jadi untuk mendapatkan panjang gelombang yang lebih pendek, ya, jadi kalau kita mau bekerja dengan panjang gelombang yang lebih pendek, diperlukan momentum elektron yang lebih tinggi. Ya, ini semacam gambarannya. Apa yang terjadi dalam mikroskop elektron itu sebenarnya adalah elektron bergerak dipercepat. Jadi ada yang namanya elektron gun. Nanti kita lihat seperti apa. Dan yang penting, elektron-elektron tersebut akan mengalami percepatan hingga mengenai sampel. Ya, dari sini kita bisa lihat rumusnya setengah mv kuadrat dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah contoh perhitungan bagaimana panjang gelombang berhubungan dengan momentum. Kita lihat di sini, lambda berapa yang bisa dihasilkan, itu sampai 5,48 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ini jelas jauh lebih kecil ya, dari panjang gelombang cahaya yang hanya 400 sampai 700 nanometer. Bahkan ini juga jauh lebih kecil dari diameter atom. Kita tahu bahwa diameter atom itu ada dalam range angstrom atau 10 pangkat minus 10 meter. Namun dalam prakteknya limit dari resolusi ini tidak pernah benar-benar bisa dicapai, ya. Jadi akan ada banyak gangguan seperti itu.
Jadi biasanya mikroskop elektron itu bisa menghasilkan image atau gambar dengan ukuran nanometer ataupun sampai ke angstrom. Oke. Nah, pada prinsipnya cara kerjanya sama, hanya perbedaan utamanya itu menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya, ya. Dan pada prinsipnya juga ada sumber elektron, ada lensa, dan ada detektor. Nah, di sini diperlukan detektor karena kita tidak melihat langsung dengan mata seperti itu, tapi harus ada dulu detektor yang dapat menangkapnya. Nah, biasanya sumber elektronnya itu apa? Itu adalah filamen. Filamen, kalau kalian pernah mendengar filamen yang dipanaskan, ya. Jadi filamen akan dipanaskan dengan melewatkan arus melaluinya. Ya, jadi panas disuplai per detik, mendidihkan. Jadi filamen itu sampai semacam mendidih sehingga melewati proses yang disebut sebagai emisi termionik, sehingga dihasilkanlah atau diemisikanlah elektron dari filamen tersebut. Nah, kita lihat gambaran dari scanning electron microscope itu yang realnya itu ya semacam ini. Di sini kita melihat ada layar dari komputer karena seluruh hasilnya itu akan ditunjukkan dibantu oleh software untuk ditampilkan, ya. Nah, kita lihat detektor elektronnya itu seperti apa, sederhana tapi sangat efisien, ya. Tingkat amplifikasinya itu 10⁻⁷. Jadi detektor itu bekerja dengan memungkinkan elektron menumbuk. Jadi menumbuk di sini bukan menghancurkan, tapi menabrak gitu. Karena tadi ada momentum, nabrak material ya yang memiliki fungsi kerja rendah, sehingga menghasilkan elektron sekunder. Pencitraan. Nah, kata pencitraan di sini bukan berhubungan dengan politik, tapi pengambilan gambar ya. Jadi pencitraan menghasilkan citra. Citra di sini itu gambar, ya. Pengambilan gambar oleh elektron, ya, yang umum digunakan, tapi ini biasanya untuk TEM, ya, transmission electron microscopy, yang akan dikombinasi dengan layar fluoresen. Mungkin kalau nanti kalian ada waktu, coba dilihat di mungkin YouTube lebih jelas seperti apa sih TEM, ya. Jadi berupa video, mungkin bisa melihatnya. Nah, elektron mengenai layar menghasilkan satu atau lebih foton. Gitu. Nah, deteksi atau pencitraannya itu dihasilkan oleh elektron sekunder. Intinya seperti itu. Sebuah gambar dibentuk. Nah, gambarnya itu, ini berbicara tentang SEM sekarang, dibentuk dengan men-scan berkas, memindai berkas elektron, melintasi permukaan sampel. Jadi ini yang penting, bahwa SEM itu hanya mampu melihat permukaan sampel, garis demi garis. Nah, ketika elektron bertumbukan dengan sampel, mereka akan menghancurkan elektron sekunder dengan energi yang lebih rendah. Oke. Nah, ini kalian nanti mungkin bisa baca sendiri. Nah, ini adalah skematik seperti apa dihasilkan elastic scattered elektronnya, ya. Jadi kita di sini ini adalah sampel tadi, ya. Kalau ini kemudian ditumbuk oleh elektron, ya, heat di sini maksudnya karena elektronnya tadi dihasilkan oleh emisi termionik, ya, akan dihasilkan dua jenis elektron. Yang pertama inelastic scattered, yang kedua elastic scattered, itu. Nah, dari sini kita lihat akan ada secondary elektron seperti apa berikutnya. Nah, elektron fokus untuk melihat ukuran 1 sampai 5 nanometer. Tapi tergantung lagi pada energi elektron. Jadi kalau kita menggunakan mikroskop elektron, biasanya harusnya kita mencatat berapa besar energi yang digunakan, karena itu akan sangat menentukan apa yang kita tampilkan. Misalnya seperti ini, saya menampilkan suatu gambar dengan menggunakan energi 80 kilo elektron volt, atau saya menggunakan 200 kilo elektron volt, itu akan dihasilkan gambar dengan ketajaman yang berbeda gitu. Nah, yang pentingnya juga kedua alat ini, SEM dan TEM, itu dioperasikan pada kondisi vakum tinggi. Untuk apa? Untuk menghindari penyebaran gas latar. Karena ingat tadi ada elektron yang
hasil dari emisi ternionik ya, jadi bisa terjadi semacam korslet. Kalau ada elektronnya, terus ada gas latarnya, makanya harus bekerja dalam kondisi vakum yang tinggi. Nah, untuk sampel itu perlu menghantarkan listrik ya untuk menghindari pengisian daya. Ini adalah untuk SEM ya. Jadi pada SEM itu sampel perlu menghantarkan listrik. Nah, bagian-bagian penting SEM serta fungsinya sistem vakum, sumber elektron, ada kolom dan ada stage-nya. Kemudian ada detektor, ada sistem elektronik, dan ada software. Softwarenya itu untuk menyederhanakan pengoperasian SEM. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah diagramnya. Ini tadi elektron gun yang saya katakan tadi, disebut di sini elektron gun. Jadi itu memang elektron semacam ditembakkan. Ya. Terus ada berkas elektron. Nah, kemudian ada lensa. Jadi mirip dengan mikroskop elektron tadi. Ada lensa kondensor ya yang berhubungan dengan sumber energinya. Kemudian ada second condenser lens lagi. Kemudian di sini ada objective lens ya. Objective lens itu tadi yang berhubungan dengan sampel. Di manakah sampel kita sekarang? Itu sampelnya ada di sini ya. Kemudian di sini ingat ada vacuum pump, itu hanya untuk membuat kondisi pengoperasian dalam kondisi vakum. Oke, nah layar CRT sering disebut sebagai layar CRT ya. Layar monitornya itu berupa tabung sinar katoda. Di sini ada X-ray detector. Ini adalah untuk SEM yang yang dihubungkan dengan suatu alat yang disebut sebagai IDS. Ya, jadi kalau electron diffraction, tapi spektroskopi, jadi bukan XRD, tapi EDS di sini. Nah, tidak semua SEM itu dihubungkan dengan IDS, tapi kalau untuk yang dihubungkan dengan EDS, di mana kita bisa juga menganalisis unsur-unsurnya, disinilah diletakkan detektor X-ray-nya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ini adalah sistem EDS disambungkan ke SEM-nya. Seperti itu. Nah, seperti apa sih muncul dalam EDS? EDS itu semacam memunculkan unsur-unsur apa saja. Jadi waktu kita mengambil foto atau mengambil gambar di satu posisi sampel, nah di saat yang bersamaan kita juga bisa melihat berapa kandungan dari beberapa unsur ya. Kenapa saya katakan beberapa unsur? Karena ini adalah berdasarkan prioritas unsur yang terbanyak. Jadi kita lihat di sini, wolframnya ternyata tinggi. Nah, jadi yang muncul itu biasanya hanya beberapa jenis yang dominan seperti itu. Jadi wolfram di posisi sampel itu kurang lebih dia komposisinya segini besar dibandingkan dengan kalsium atau oksigen dan sebagainya. Nah, kita lihat perbandingan optik dan SEM ya, jadi benda yang sama, posisi yang sama ya, dianalisis dengan mikroskop optik. Kita lihat hasilnya di sini agak blur dengan jadi kalau di sini ada skala, ingat kalau kita menghasilkan atau mendapatkan suatu image dari mikroskop apapun, atau kalau kalian ingin menampilkan gambar apapun, terutama dalam tulisan akademia, laporan, atau skripsi nanti, atau publikasi, ingat di setiap gambar itu harus ada yang namanya skala. Apa gunanya skala? Nah, semacam ini adalah skala, jadi kurang lebih sepanjang ini, ukuran apapun yang ada dalam gambar ini adalah 25 mikrometer, itu maksudnya. Jadi kalau saya kira-kira bandingkan, misalnya ini ambil penggaris, jadi kurang lebih sekitar inilah 25 nanometer. Jadi kita bisa katakan mungkin diameter ya, saya katakan diameter karena dia tidak benar-benar bulat, tapi kalau kita bisa anggap ini sebagai diameternya, mungkin diameter benda ini sekitar 50 mikrometer. Nah, kita bandingkan waktu dia dianalisis menggunakan SEM. Ya, jadi
kontrasnya berbeda jauh ya. Makanya kita lihat dengan ukuran yang sama, itu terlihat bahwa penggunaan SEM itu jauh lebih baik. Sebentar, sepertinya ada yang mau masuk. Nah, kekuatannya apa? Jadi preparasi dari SEM itu cukup sederhana, kecuali jika diperlukan coating dengan emas. Maksudnya, jika sampelnya tidak bisa menghantarkan listrik, ya, jika sampel yang ingin kita analisis bukanlah sesuatu yang bisa mengantarkan listrik, misalnya bukan logam, ya, itu diperlukan coating dengan emas. Nah, makanya mungkin beberapa dari kalian yang sudah pernah menggunakan SEM atau akan menggunakan SEM cukup surprise dengan harga analisis sampel itu karena biasanya, terutama kalau kita hanya menganalisis benda-benda yang tidak mengantarkan listrik, mereka perlu coating dengan emas. Makanya analisis sampelnya cukup mahal, tapi masih lebih murah dari TEM ya. Nah, kelebihan dari SEM itu baik untuk analisis survei. Survei artinya hanya sekedar melakukan scan. Jadi jika saya hanya ingin melihat, bukan hanya ingin melihat hanya bagian permukaan, ya gunakanlah SEM. Tetapi kalau saya ingin melihat apa yang ada di dalam sampel saya, jauh di dalam, itu saya tidak bisa menggunakan SEM, harus menggunakan TEM. Ya, kelebihannya juga dia tidak merusak sampel, jadi non-destructive. Kelemahannya resolusinya lebih rendah dari TEM. Ya, SEM itu bekerja sangat baik bila kita menginginkan skala mikro. Jadi kalau kita punya microparticle, itu SEM sudah cukup baik. Tapi kalau kita membutuhkan analisis untuk nanomaterial, ya biasanya orang akan memilih TEM. Tapi kecuali hanya untuk melihat permukaan. Oke, nah kontras gambarnya juga tidak sebaik TEM. Ini adalah beberapa gambar, contoh gambar dari SEM. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah jentik-jentik spider, katanya nih spider mites with legs on a mirror. Ya. Terus ini entah gambar apa, tapi semacam tanaman kali ya. Oke, nah kita lihat apa yang ciri khas dari SEM itu kalau dia melihat gambar-gambar yang bersifat biologis, bisa keluar warnanya, jadi lebih indah dari TEM. Nah, kalau TEM itu hasilnya hanya hitam putih. Nah, tapi ini juga ada yang hitam putih. Nah, kita lihat di sini, begitu dia masuk dalam skala nanometer, ya, SEM sudah tidak terlalu baik gitu. Nah, tapi kalau seperti tadi hanya dalam skala mikrometer, itu SEM biasanya bekerja dengan baik. Nah, mikroskop elektron berikutnya itu adalah TEM, ya. Jadi pada prinsipnya itu mirip. Jadi ada elektron gun di sini. Kemudian seperti tadi juga ada objektif aperture, jadi aperture. Terus ada objektif lens, ya. Kemudian ada beberapa lensa berikutnya lagi. Nah, yang tidak ada di dalam SEM itu adalah fluorescent screen. Ya, jadi di gambar dari SEM, di TEM, selain kita melihatnya di dalam software, dalam komputer, juga ada yang disebut dengan fluorescent screen. Ya. Nah, mikroskop elektron ini adalah alternatif untuk SEM, ya. Tetapi TEM menggunakan sampel tipis. Jadi hanya bisa untuk sampel yang bisa ditipiskan, ya. Kenapa? Karena kita harapkan elektron bisa masuk ke dalam sampel. Jadi kalau sampelnya tebal, itu otomatis SEM punya batasan macam itu. Ya. Jadi TEM itu adalah teknik mikroskopi. Jadi elektron ditransmisikan melalui spesimen untuk membentuk gambar. Nah, ini adalah tempat untuk meletakkan sampel. Jadi kalau di sini saya buatnya, jadi diameter dari template ini semacam, bukan template ya, semacam tempat untuk
sampelnya itu hanya sekitar 3 mm, jadi sangat kecil ya. Nah, elektron dihasilkan oleh si emisi thermionik ya. Jadi mirip dengan SEM, seringkali Wolfram. Nah, jadi ini yang disebut tadi percepatannya tadi dengan lambda berapa gitu percepatan elektronnya. Nah, kelebihan dari TEM dia bisa mencapai 400 kilo elektron volt, jadi berenergi sangat tinggi. Seluruh sistem berada dalam kondisi vakum juga. Nah, jika perlu sampel bisa diwarnai. Nah, untuk resolusi tinggi harus sangat tipis. Jadi berapa tipisnya sampel? Tipisnya ya, itu kalau biasanya itu diletakkan di grid, ini disebutnya sebagai grid, yang akan menjadi target tembakan dari elektron, ya itu kurang dari 100 nanometer. Nah, biasanya gridnya itu dibuat dari tembaga, seperti gambar ini. Ya, kemudian resolusi terbaik kita lihat di sini adalah 0,5 angstrom, tapi bergantung lagi pada baik tidaknya lensa. Jadi hal yang sangat sensitif dalam TEM itu adalah lensa. Gitu. Nah, ini adalah contoh TEM yang saya tulis TEM video di sini, tapi saya nggak yakin dia bisa hidup ya. Coba nanti kalian cek gitu. Nah, nggak bisa ya. Karena kayak saya lupa taruhnya. Oke, nah ini adalah sistem dari TEM, jadi mirip sekali ya. Jadi ada filamen yang dipanaskan, ada elektron gun di sini ya. Terus ada projector lens, thin sample holder ya, jadi di sini ada sampel ya. Terus di sini ada vacuum pump, kemudian di sini ada screen fosfor ya, di mana kita bisa melihat seperti model dari mikroskop elektron. Jadi ada tempat untuk melihat melihat image yang dihasilkan seperti itu. Nah, penyiapan sampel TEM ini yang disebut sebagai specimen holder. Jadi untuk memasukkan benda ini seperti grid yang ke dalam TEM diperlukan specimen holder seperti ini. Jadi disinilah diletakkan gridnya. Gitu. Ini handle-nya, jadi mungkin kalau nanti kalian bisa lihat di YouTube gimana, inilah yang akan dimasukkan ya, bagian inilah yang akan dimasukkan ke dalam TEM-nya, sehingga bisa dilihat sebentar. Oke, ini ada suara tapi nggak ada. Nah, ini adalah contoh gambar TEM. Ya, kita lihat di sini perbedaannya dengan SEM tadi. Jadi ini adalah, ingat ini skalanya tertulisnya 50 nanometer, tapi 50 nanometer itu adalah sepanjang ini. Jadi jika saya tarik ke salah satu arah dari ke salah satu sampel ini, mungkin ini sekitar seperempat dari, mungkin ini sekitar seperempat dari 50, jadi mungkin sekitar 10 sampai 12 nanometer lah diameter dari sampel ini. Ini adalah contoh nanopartikel emas. Ya, jadi kelihatan jelas. Coba kita bandingkan dengan TEM tadi, SM tadi, kelihatan jelas antara latar dengan sampel yang dihasilkan. Nah, ini juga adalah contoh hasil TEM ya. Mungkin juga di sini kita lihat bahkan sampai 10 nanometer mulai terlihat garis-garis, ini yang disebut nanti sebagai garis-garis hasil difraksi ya, kelihatan di sini. Nah, garis-garis itu tadi itu dihasilkan hanya oleh high resolution TEM. Jadi resolusi yang tinggi, TEM dengan resolusi yang tinggi. Coba kalian perhatikan ini sekarang skalanya 2 nanometer. Ya, jadi ini ukuran partikelnya ini mungkin diameternya hanya sekitar 4 nanometer seperti itu. Apa yang bisa kelihatan itu interplanar distance ya. Jadi garis-garis ini menggambarkan interplanar distance dari antara atom-atom pembentuk dari partikel ini. Gitu. Nah, dari sinilah kita bisa membedakan
fase kristal antara FCC dan misalnya FCC dan BCC ya. Jadi ini juga kelihatan di sini kelihatan ya. Nih, jadi ada hubungannya nanti DHKL dengan mestinya di pelajaran sebelumnya ada nih ya. Oke, nah kelebihan dan kekurangan TEM ya. Tentu saja dia sangat baik, kita bisa mencapai hampir 1 angstrom ya. Nah, kelebihannya juga boleh untuk konduktor maupun sampel yang bersifat isolator. Kontras gambarnya sangat baik, namun ya persiapan sampelnya cukup rumit karena harus didapatkan sampel yang sangat tipis. Kemudian sampel tidak boleh cair atau zat yang mudah menguap ya, karena tidak kompatibel dengan vakum tinggi, sama saja dengan SEM tadi sih. Nah, tetapi karena elektron yang digunakan ini berenergi tinggi, bahkan bisa sampai 400 kilo elektron volt, terkadang bisa merusak sampel. Ya, jadi sampel yang kita gunakan itu bisa berubah morfologinya. Ya. Dan karena dia seperti tadi sangat difokuskan untuk menembus sampel transmisi, jadi bidang pandangnya itu relatif kecil. Nah, instrumennya juga sangat mahal. Oke. Sekarang kita, jadi saya lupa, selain SEM dan thermal, kita juga membahas sinar X. Ya, jadi difraksi sinar X, ya. Ada pertanyaan, by the way, tentang SEM dan TEM? Saya mau bertanya, Bu. Yap, silakan. Saya mau bertanya yang pertama mengenai SEM, Bu. Kan ini Ya. untuk sampel yang tidak itu ya, yang tidak apa namanya, yang non logam kan di coating dengan emas nih, Bu. Iya. Kalau emasnya ini dalam bentuk apa ya, Bu? Dan apakah bisa menggunakan logam lain selain emas? Biasanya sih hanya pakai logam emas. Kenapa? Karena logam emas itu inert sifatnya, ya, bukan karena dia mahal atau enggak. Paham maksud saya inert kan ya? Jadi Paham, Bu? inert dia dianggap tidak bereaksi lagi dengan sampel dan juga tidak mengganggu kegiatan penembakan elektron seperti itu. Jadi emaslah yang paling pas. Jadi itu dibuat semacam coating, tahu coating? Jadi kayak dilapisin saja sih. Jadi dibuat lapisan tipis, gitu, tipis tapi semuanya di-coat dengan emas, macam itu. Oke, Lalu, Yosef? Bu, yang saya mau bertanya juga mengenai yang TEM, Bu, satu lagi, Bu. Iya, oke. Ini kan sampelnya diwarnai dengan garam unsur yang memiliki MR tinggi. Nah, ini apakah garamnya ini ada garam khusus atau garam itu untuk semua sampel itu sama gitu, Bu? Lalu apakah garam ini tidak akan reaksi dengan sampel, Bu, ketika ditambahkan ke sampel? Oke. Itu tadi yang kalau temnya mau yang berwarna ya. Iya, Bu. Oke. Jadi itu mana tadi ya? Wait a minute. Udah lewat ya? Belum ya? Oke. Jadi pada prinsipnya itu ada garam tertentu yang jadi harus yang sesuai dengan warna. Tapi biasanya sih, oh ya ini ya, jika perlu sampel dapat diwarnai dengan garam ya dari unsur yang MR-nya tinggi. Jadi itu sebenarnya gini, prinsip TEM itu kan dia melewati. Jadi kamu bayangkan nih, bayangkan aja kalau saya punya cahaya melewati sampel ya, apa yang kita lihat di bayangannya itu bergantung dari ketebalan sampel kan ya. Jadi semakin tebal sampel, semakin sulitlah cahaya ini untuk menembus sampel. Kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis kalau tidak diapa-apain ya sampel, bayangkan kalau cahaya melewati sampel yang kelihatan hanya bayangan warna hitam, semacam itu kan ya. Makanya biasanya TEM itu dan secara umum TEM itu hanya menghasilkan gambar yang berwarna hitam. Jadi hitam putih gitu, seperti yang saya tunjukkan tadi. Hanya kontras hitam dan putih. Tapi kalau misalnya saya perlu untuk menghasilkan gambar yang berwarna, yang sangat jarang sih dilakukan orang, ya karena itu tadi yang kamu katakan betul, ada kemungkinan nanti garamnya itu akan agak merusak gitu, agak merusak agak akan bereaksi dengan jadi garamnya itu pada intinya harus juga dalam kondisi vakum. Makanya jadi ingat tidak boleh ada gas yang dihasilkan. Jadi itu mestinya
saya nggak terlalu tahu juga garam seperti apa ya, cuman orang biasanya maksudnya itu garam senyawa anorganik gitu, hanya untuk membuat penyerapannya lebih baik dengan elemen yang besar. Berat di sini maksudnya masanya besar. Tapi ini biasanya untuk sampel biologis. Kenapa? Karena orang-orang biologi itu kan seperti tadi, senang melihat gambarnya itu yang karena semacam makhluk hidup itu, ya. Jadi biasanya mereka hanya menggunakan jarang menggunakan tab untuk hal-hal lain yang berwarna gitu. Jadi biasanya orang-orang biologi yang memang mau menunjukkan seperti tadi gambar misalnya telur dari apa atau virus seperti itu. Kamu lihat sekarang ini kan banyak yang gambar-gambar virus seperti itu kan ya. Nah, itu biasanya dihasilkan dengan SEM. Biasanya orang sebenarnya sekarang lebih cenderung menggunakan SEM untuk yang berwarna, karena itu tadi setelah dicobakan ternyata setelah menggunakan TEM itu kurang begitu baik, karena pertama energi yang digunakan TEM itu jauh lebih tinggi. Lihat nih 550 sampai 400 kilo elektron volt ya. Jadi dia biasanya cepat juga merusak apapun yang dilewatinya gitu. Semoga menjawab. Gimana Yosef? Baik Bu, sudah paham Bu. Terima kasih. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan sinar X ya. Oke, jadi analisis kimia yang biasa digunakan itu menggunakan sinar X ada dua, yakni XRD dan XRF. Jadi kalau dari singkatannya ini X-ray diffraction yang menggunakan prinsip difraksi, dan XRF jadi fluorescence menggunakan prinsip fluoresensi ya. Intinya dua-duanya menggunakan sumber sinar X ya. Nah di sini saya letakkan tabel supaya untuk mengingat kembali di manakah posisi dari sinar X dengan panjang gelombangnya dalam nanometer. Jadi itu dalam nanometer itu sekitar 0,1 hingga 1 lah ya. Di sini 0,125 hingga 125 nih di sini. Jadi ini ada UV pasti ada di sini. Kemudian itu ada X-ray. Oke, nah prinsipnya analisis XRD, kita lihat dulu XRD ya. Nah, metode karakterisasi untuk mengetahui kisi dan tipe struktur kristal, ini salah. Nah, prinsip kerja dari XRD, jadi kristal, ini kita bicara tentang padatannya, karena prinsip kerja dari XRD itu hanya untuk kristal ya, dikenai oleh sinar X akan mentransmisi. Jadi bayangkan difraksi, mungkin saya nggak buat itu lah di sini. Pengetahuan difraksi fisikanya itu bayangkan ya. Jadi waktu sinar melewati satu benda ada difraksi gitu, ya. Kristal yang dikenai oleh sinar X akan mentransmisikan. Ya, jadi sekarang kristalnya itu atau zat padatnya akan mentransmisi intensitas sinar. Ya, jadi ada sinar datang, gitu. Nah, karena itu disebabkan oleh adanya penyerapan oleh material. Jadi material ya bisa menyerap dan bisa menghamburkan oleh atom-atom dalam material tersebut. Nah, berkas sinar X ini ada yang saling menghilangkan, destruktif, ini pelajaran fisika, dan ada juga yang konstruktif. Jadi ingat terang gelap ya, kalau mungkin pelajaran fisika, sinar datang, kemudian ada split gitu, ada celah, nanti ada gelap terang ya, yang mana yang gelap, mana yang terang, kalian baca lagi nanti gitu ya. Jadi ada yang menguatkan atau bersifat konstruktif dan ada juga yang destruktif. Nah, jadi semacam ini dia gambarnya. Sinar datang ya dengan sudut tertentu semacam itu mengenai sampel. Nah, akan ada ini ada pantulannya, terdifraksi sebenarnya bukan terpantul ya. Nah, di sini ada D. Ya, kita lihat sinar X berinteraksi dengan elektron di dalam atom. Ya, ketika foton sinar X menumbuk elektron, menubruk maksudnya ya, beberapa foton akan dihamburkan ya. Jadi akan dihamburkan dengan arah yang berbeda ya, semacam bola biliar. Kalau kalian pernah main biliar ya,
Jadi ada satu bola gitu dihamburkan ke arah yang berbeda-beda. Jadi intinya ini penghamburan sinar ya. Gelombang difraksi dari atom yang berbeda-beda, nah tadi akan saling berinteraksi dengan puncak. Oke, pengukuran volat difraksi ini akan menggambarkan distribusi atom dalam bahan. Nah, hasil difraksinya itu disebut sebagai difraktogram. Nah, ini juga term yang kalian sudah harus mulai familiar. Jadi kalau kita punya XRD, ya, hasil dari XRD itu yang berupa puncak-puncak itu disebut sebagai difraktogram. Ya, jadi biasanya kadang-kadang mahasiswa itu pas presentasi puncaknya hasil dari XRD, jadi ada term khusus difraktogram seperti itu yang berupa susunan garis biar kelihatan lebih mengerti gitu. Jadi jangan hanya oh ini ada spektrum. Nah, biasanya mahasiswa mengatakannya oh ini ada spektrum XRD. Jadi spektrum XRD itu punya nama tersendiri difraktogram gitu. Nah, jadi dia berupa susunan garis atau puncak dengan intensitas dan posisi berbeda. Nah, sekarang tiap fase kristalin, ya, jadi ada yang disebut dengan kristalin dan amorf ya, yang terbaca oleh XRD yang menunjukkan puncak itu adalah fase kristalin ya. Jadi fase kristalin mempunyai susunan difraktogram yang karakteristik, maka dapat digunakan sebagai sidik jari untuk uji identifikasi. Ya, maksudnya di sini kalau kalian membayangkan tentang mungkin IR ya, IR itu punya gambar ciri khas tersendiri ya. Tapi kalau ada misalnya di sudut di bilangan gelombang ya kalau IR ya, di bilangan gelombang berapa, misalnya di 3000 kalau saya tidak salah, di 3000 itu misalnya menunjukkan gugus fungsi CO. Nah, maaf kalau salah, tapi kurang lebih seperti itu juga di XRD. Jadi kalau di XRD itu tiap puncak itu bisa diidentifikasi nah sebagai sidik jari, di mana kita harus melihat membandingkannya dengan ada yang disebut data yang dihasilkan oleh GCPDSE ya, Joint Committee Powder Diffraction, yang ini bisa mudah dicari di Google ya. Jadi ini data referensi, semacam data referensi dari sudut 2 theta dan D tertentu. Jadi yang harus kita cari adalah kata kuncinya, misalnya 2 theta dari 20, ya, atau saya balik, saya ingin mencari berapa 2 theta dari misalnya senyawa SiO2. Nah, jadi badan yang resmi mengeluarkan berapa referensi untuk ini disebut dengan GCPDS. Jadi kalau kalian nanti punya data XRD, referlah ke data yang dikeluarkan oleh ini. Ya. Nah, sekarang XRF. XRF itu adalah teknik analisa ya, berbeda dengan XRD. Yang dikeluarkan atau yang dihasilkan oleh XRF adalah elemennya, jenis-jenis elemennya langsung, dan konsentrasinya. Jadi penentuan konsentrasi elemen. Jadi XRF singkatnya itu digunakan untuk analisa, untuk melihat berapa banyak suatu unsur di dalam senyawa anorganik. Misalnya berilium levelnya, atau bahkan uranium. Kenapa? Karena uranium biasanya tidak banyak dalam suatu uranium kan yang sekarang lagi top untuk PLTN ya, perusahaan listrik tenaga nuklir. Nah, biasanya uranium itu levelnya dalam trace, sangat kecil. Nah, bahkan di bawah ppm. Orang menggunakan XRF. Jadi misalnya ada saya punya kecurigaan di dalam batu ini terdapat elemen dengan konsentrasi yang sangat kecil. Biasanya saya menggunakan XRF. Nah, secara umum XRF ya menggunakan panjang gelombang secara individu. Nah, metode XRF itu sangat secara luas digunakan untuk menentukan komposisi unsur ya. Jadi pada intinya kalau saya punya sampel yang saya saya ingin tahu apa saja sih yang di dalamnya dan berapa komposisi masing-masing unsur di dalam material ini, kirim saja ke analisis XRF. Analisis ini cepat, tidak merusak sampel ya. Nah, mungkin kalau yang di awal-awal kuliah kimia kalian bisa
mengingat bagaimana cara menentukan komposisi elemen dalam unsur itu biasa dihancurkan dengan analisis termografimetri dan sebagainya. Nah, tapi ada metode cepat, tapi tentu saja mahal ya, menggunakan XRF. Nah, tapi hasilnya bisa dipercaya seperti itu. Oke, nah ini prinsip kerjanya. Mungkin kalian bisa baca sendiri kali ya, terlalu banyak kalimatnya. Yang saya mau tekankan itu, nah emisi sinar X yang dihasilkan disebut sebagai XRF fluorescence ya. Nah di sini ada term-term yang biasanya keluar dalam prinsip kerja XRF itu adalah kulit K, L, ya jadi semacam seperti ini. Nah nomenklatur yang terdapat pada XRF. Jadi ini semacam kuliah kimia organik atau kimia fisik lagi ya. Jadi ini ya kulit ke K, kulit 1 gitu kan, N sama dengan 1, K, L, M, N. Jadi prinsipnya apa yang terjadi pada XRF itu adalah emisi ya, emisi dari kulit tertentu ke kulit K seperti itu, atau emisi dari ini kan for K, jadi ini tergantung dari elektron valensinya macam itu. Nah, ini adalah prinsip kerjanya, bisa lebih mudah lihat di sini, gitu. Jadi ini adalah sinar datang dengan X-ray source-nya di sini, menembakkan radiasi foton elektromagnetik ke material yang diteliti. Ini adalah sampel, ya. Radiasi itu akan berinteraksi dengan elektron yang berada di kulit K suatu unsur. Nah, lihatnya di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini ada detektor, terus ada sinyal processing PC. Jadi ada yang memproses sinyalnya, yang didapatlah ini X-ray fluorescence-nya. Nah, apa yang terjadi di sampel diperbesar di sini, ya. Jadi ini ditarik, ini artinya seperti itu. Jadi ini ada kulit K, L dan M, ya. Jadi sinar datang masuk menuju ke kulit K, kemudian elektron akan dikeluarkan, dieject dari kulit K, ya, sehingga kita lihat di sini ada emisi, ada transisi. Oke, nah seperti apa hasil dari XRF itu? Biasanya seperti ini. Jadi di bawah ada wavelength-nya. Terus ada intensitasnya. Jadi untuk setiap atom dalam sampel, ya, intensitas sinar X karakteristik tersebut sebanding dengan jumlah atau konsentrasi atom di dalam sampelnya. Jadi intensitas inilah yang kita atau yang dianggap sebagai komposisi atau jumlah atau konsentrasi atom di dalam sampel tersebut. Ya. Kemudian intensitas dari sinar X yang terbaca dalam sampel itu dibandingkan dengan suatu standar yang diketahui juga konsentrasinya, sehingga konsentrasi unsur dalam sampel bisa ditentukan. Nah, ada dua jenis XRF, yaitu wavelength dispersive XRF, gitu. Saya singkat XRF aja, ya. Saya langsung ke perbandingannya. Prinsip kerja XRF-nya seperti ini. Jadi ada sampel, kolimator, kristal, ada secondary. Oke, kemudian ada jenis yang kedua, EDXRF, ya, Energy Dispersive X-ray Fluorescence, bekerja tanpa menggunakan kristal, namun menggunakan software. Oke, nah kita bandingkan keduanya. Ya, kalau white tadi, sedangkan ini adalah energy dispersive ya. Nah, oke, kita lihat di sini karena namanya white, jadi dia lebih besar, lebih kompleks, menggunakan water chiller, pendingin X-ray, lebih kecil. EDXRF tidak menggunakan water chiller, ya. Analisisnya lebih sensitif, lebih akurat, ya. Jadi white itu yang sebelumnya kita lihat di sini yang ini ya. Oke. Wavelength dispersive, kalau tadi yang energy dispersive, oke, ini ya, itu lebih sensitif hasilnya. Kelebihannya ya, seperti tadi saya katakan, cukup mudah, kalau murah itu relatif ya, tapi analisisnya cepat.
Oke, dibanding dengan analisis gravimetri dan analisis thermal yang lain atau menggunakan analisis thermal yang lainnya. Nah, akurasinya juga tinggi, membutuhkan sedikit sampel, jadi tidak dibutuhkan sampel dalam jumlah besar. Jadi kalau kita punya bahan yang jumlahnya, oh saya hanya punya 1 gram, bisa nggak? Oh cukup. Nah, seperti itu. Dibandingkan dengan AAS, dia juga punya kelebihan karena nggak perlu referensi. Ingat kalau kita menggunakan AAS ya, itu perlu harus ada larutan-larutan standarnya yang banyak macam itu. Nah, kemudian juga digunakan untuk analisis elemen ya maupun trace. Jadi maksudnya dalam konsentrasi yang biasanya ada dalam konsentrasi besar ya ataupun dalam konsentrasi sangat kecil, 1 ppm. Tapi kekurangannya juga ada, jadi tidak cocok untuk analisis elemen yang ringan, seperti hidrogen dan helium ya untuk gas. Nah, analisa sampel cair membutuhkan volume gas yang lebih besar. Oke. Tidak dapat menentukan struktur atom. Jadi jangan harap untuk dapat mengetahui gugus fungsi atau struktur atom. Nah, ini adalah perbandingan ya difraktogram. Ya, jadi kita lihat di sini kalau XRD hasilnya disebut sebagai difraktogram, tapi kalau XRF disebut sebagai spektrum. Ya. Jadi kalau dalam XRD yang dihasilkan itu adalah grafik antara 2 theta, 2 theta, dan counts. Kemudian kalau dalam XRF yang dihasilkan adalah energi dalam kilovolt dibandingkan dengan intensitas. Hanya tadi misalnya kalau saya punya spektrum seperti ini, artinya di dalam sampel tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa RH ya itu komposisinya, jadi misalnya saya jumlahkan itu lebih tinggi dibandingkan PB misalnya. Berbeda dengan XRD, saya tidak bisa menggunakan XRD untuk analisa kuantitatif, tapi ini yang dimunculkan di sini, ini 100, 002, dan 2 tetanya itu menjadi ciri khas jenis kristal yang ada dalam sampel ini. Oke, nah ini adalah salah satu contoh jurnal. Jurnal ini berbahasa Indonesia, jadi kalian mestinya mudah. Apa yang jadi jika ada batuan atau pasir ya dianggap sebagai sumber mineral cerdas. Nah, penelitian ini menggunakan XRD dan XRF. Nah, ini ada di fisika. Tujuan penelitiannya itu mencari atau mengidentifikasi kandungan. Ingat ya, jadi kalau kalian nanti punya bayangan untuk digunakan untuk apa sih XRD dan XRF itu? Nah, jadi kita lihat kalau tujuannya mencari dan mengidentifikasi kandungan unsur oksida, jadi lihat tadi sampelnya adalah CaCO3 dan SiO2. Oh, saya ingin tahu berapa kandungan oksida dalam batuan ini. Nah, kemudian dilakukanlah XRD untuk apa? Identifikasi awal. Benar tidak batuan yang saya punya ini adalah atau mengandung CaCO3 dan SiO2. Kemudian uji berikutnya, jadi kalau tidak benar ya di stop aja, jangan dilakukan lagi gitu. Nah, tapi uji berikutnya itu aja uji XRF ya. Jadi untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui berapa komposisi dari oksida yang ada di dalam sampel tersebut. Oke. Nah, lihat di sini ini adalah contoh dari penelitian yang tadi ya, dari jurnal yang tadi. Ini adalah difraktogram yang mereka dapatkan. Nah, lihat ini dia kasih tanda aja CQ ini seperti apa. Tapi ini menunjukkan, nah jadi bagaimana dia sampai pada kesimpulan. Ingat tadi yang CPDS, kita lihat di sana berapa pada theta, 2 theta berapa. Jadi kalau ini kan 2 theta ya, bukan theta. Lihat, jadi kalau misalnya di sini, ini 2 theta sekitar 29 misalnya, atau 30. Nah, ini 21. Gitu. Nanti mungkin kalau sudah melakukan penelitian itu akan lebih jelas. Sedangkan hasil dari XRF itu biasa juga dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Lebih memudahkan
untuk membacanya. Jadi dari sini saya bisa langsung katakan silikon, ya ini adalah jenis-jenis tadi, dia punya jenis pasir ada 3 kalau tidak salah. Nah, silikon dalam kode TBN itu ada 59. Dari Lembang segini. Jadi tidak repot lagi. Sedangkan oksidanya sebesar ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Terlalu cepat, ya betul. Ada pertanyaan? Tidak ada. Suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Oke ya. Masih dengan saya kan? Belum pada tidur kan? Masih, Bu. Oke. Cukup bingung ya? Nggak apa-apa lah kali ya. Oke, kita lanjut sekarang karena saya harus mengejar bahan ini nih. Nah, analisis. Jadi kalau tadi kita sudah melihat mikroskopnya seperti apa, XRD-nya seperti apa, yang terakhir, ini yang terakhir ya, ini adalah thermalnya, jadi dari kata thermographic. Nah, sayangnya slide ini akan berbahasa Inggris hingga habis, terus saya belum tepat terjemahin ya. Oke, maaf. Thermography metric analysis, jadi secara thermal. Nah, kalau dari prinsipnya, apa yang mau kita lihat adalah analisis ini kita gunakan jika saya ingin melihat sifat thermal dari sampel yang ingin saya uji. Ya, jadi kalau kalian punya sampel dalam penelitian, jangan terlalu terburu-buru untuk semuanya dianalisis seperti itu. Pertama menghabiskan biaya ya, kedua juga tidak perlu. Nah, jadi kalau kapan sampai ke analisis ini, analisis thermal adalah kalau saya ingin melihat sifat thermal dari zat ini. Biasanya, kalau saya punya polimer, ya, polimer tahu kan ya, polimer yang tidak sekeras keramik gitu ya, dan saya pengen melihat polimer ini punya titik leleh di titik berapa. Nah, barulah saya akan memerlukan analisis yang ini. Kapan sih dia meleleh? Tapi kalau saya hanya yakin, ini hanya pasir, titik lelehnya udah 2000, ya udahlah, nggak usah dianalisis lagi. Kurang lebih seperti itu. Kecuali saya mensintesis sesuatu, ya, melakukan sintesis, dan saya ingin melihat di tahap dari sintesis saya, apa yang terjadi? Apakah saya menghasilkan zat padat yang titik lelehnya sudah langsung 2000 atau tidak? Nah, kita lihat nanti seperti apa. Jadi thermal analysis itu yang sangat populer itu, yang pertama itu DSC, ya, differential scanning calorimetry. Yang kedua itu thermal gravimetric analysis. Nah, coba kalian lihat, walaupun ini kita cepat, tapi dari kata-katanya mudah dimengerti, gravimetric. Ya, thermal gravimetric analysis, ini dimengerti. Nah, kalau kita bicara tentang gravimetri, apa yang kita lakukan adalah penimbangan. Jadi, apa yang inti dari TGA itu adalah mengukur perubahan berat. Jadi, secara simpelnya seperti ini, sampel saya masukkan ke dalam mesin TGA, saya katakan seperti itu dulu. Nah, TGA akan memanaskannya, ya, memanaskan sampel saya, dan yang terdeteksi, yang dianalisis adalah perubahan berat selama pemanasan atau pendinginan, ya, biasanya sih pemanasan. Jadi apa yang terjadi? Logikanya kalau saya punya sampel yang bisa dibakar atau dipanaskan, semakin tinggi panas yang saya berikan, mestinya masanya akan turun. Benar ya? Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah prinsip kerja dari TGA. Nah, berbeda dengan DSC atau differential scanning calorimetry, ya, yang diukur bukan berat. Jadi kalau tadi ini kan in weight, ya, berat, gravimetri. Tapi kalau dalam DSC, ya, yang diukur adalah besarnya panas, heat, ya, panas yang terserap atau yang dilepaskan, ya, selama pemanasan atau pendinginan. Otomatis kalau pemanasan itu yang diabsorb, ya, atau yang
dilepaskan selama pendinginan, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu. DSC, nah, kalorimeter, karena dia bicarakan kalorimetri. Nah, syukurnya semua sudah pernah belajar termokimia, ya kan, termodinamika. Jadi ada yang namanya kalorimeter heat flow. Nah, jadi untuk mengukur atau melacak berapa sih perubahan atau aliran panas di dalam sampel. Nah, jadi diukur sebagai fungsi dari mJ, jadi joule ini per second. Oke, tekniknya seperti apa? Nah, DSC mengukur suhu dan heat dan panas, ya, yang berhubungan dengan transisi material. Jadi perubahan material, maksudnya bukan materialnya berubah dari A jadi B, bukan, tapi perubahan sifat material seiring dengan suhu dan panas, ada aliran panas yang dikenakan pada sampelnya, gitu. Dalam atmosfer yang terkontrol, ya, jadi maksudnya dalam lingkungan yang terkontrol. Jadi mungkin ini mudahnya kalian bisa membayangkan kita masukkan benda ke dalam oven, ya, tapi ini bukan oven, ya, tapi yang bisa memanaskan, dan di sana ada yang mendeteksi berapa sih suhu dan panasnya. Otomatis itu kalorimeter, ya, untuk mendeteksi kalori. Nah, pengukuran itu menghasilkan kuantitatif, ya. Jadi informasi kuantitatif dan kualitatif tentang fisik, ya, dan perubahan fisik dan kimia yang meliputi endometrik. Jadi ada exotherm, endotherm, gitu, atau perubahan dalam kapasitas panasnya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini, ya. Apa yang intinya di sini adalah temperatur difference-nya itu sama dengan heat flow. Jadi tentu saja temperatur akan berubah jika panasnya mengalir seperti itu. Oke, nah ada beberapa jenis DSC. Di sini kita lihat ada sampel. Jadi kalau ada S, ada R itu berarti sampel dan reference. Sorry, ini ada yang tulisannya udah bergerak. Oke, ya, jadi di sini kita lihat, nah, apa yang kita lihat di sini ada sensor, ya, ini sampel diletakkan di sini, terus ada reference, jadi keduanya dipanaskan bersamaan, ya, yang terbaca adalah perbedaan temperatur antara sampel dan reference, ya, compensated katanya dikompensasi dengan variasi panas, ya, apa yang dilihat sebenarnya adalah fungsi dari temperatur sampelnya. Jadi dibandingkan, jadi referensi maksudnya seperti ini. Kalau saya punya sampel, saya curigai di sana ada misalnya polimer PVC, ya, atau saya mensintesis polimer, misalnya nih. Tapi saya belum terlalu yakin berapa kemurniannya atau bagaimana sifatnya. Tentu saja di situ karena saya tidak dan dalam DSC itu selalu dibutuhkan referensi. Nah, sebagai referensi digunakanlah PVC murni, gitu. Jadi orang yang running DSC-nya akan meletakkan PVC murni sebagai referensi. Kemudian ada juga yang disebut dengan heat flux DSC. Di sini ini ada sampel, ada referensi. Kemudian dua-duanya diberikan ini kita lihat di sini apa diberikan wire, ya, pemanas, kemudian ada heating block. Nah, kalau di heating flux itu menggunakan single furnace, jadi pemanas tunggal, gitu. Jadi heat flow, jadi panas mengalir ke sampel dan juga ke reference via an electrical heated. Jadi ada yang tadi wire-nya itu yang dipanaskan, ya, dengan thermoelectric disk, ya, yang proporsional atau sebanding dengan perbedaan output dari thermocouple. Jadi di sini ada thermocouple. Thermocouple itu adalah untuk mengukur suhu. Thermocouple itu jadi kayak mengkonversi dari listrik ke suhu. Berapa sih yang dihasilkan? Macam itu. Oke, berikutnya itu ada DTA, jadi differential thermal analysis.
Oke, nah DTA itu adalah mengukur perbedaan temperatur ya antara sampel dan reference. Jadi kalau yang tadi itu mengukur dalam bentuk kalorinya, yang DSC, yang ini mengukur dalam bentuk T-nya. Nah, DSC ini adalah sifat diagram dari DSC. Jadi ada DSC, ada differential detektornya, ada sinyal amplifiernya, penguat sinyal, terus ada furnace, ada pemanas semacam tanur gitu ya. Karena biasanya itu bersuhu tinggi, terus ada temperature controller, terus ada gas control device, kemudian ada data acquisition device-nya. Jadi intinya ada sampel, ada reference, ada pemanasan ya oleh furnace, terus didapatkanlah datanya. Oke, nah apa yang bisa diukur oleh DSC itu adalah nilai dari transisi gelas. Transisi gelas itu semacam titik di mana materi akan berubah dari dari sifat kristalin ke non kristalin. Jadi disebutnya transisi gelas. Oke, glass transition. Kemudian ada melting dan boiling point, mestinya kalian ngerti. Terus ada crystallization time, jadi kapan waktunya terbentuk kristalnya, bisa juga mengukur. Jadi kita lihat dia bisa mengukur hampir 10 kategori gitu. Ada kinetika reaksi, ada purity, dan sebagainya. Kemudian termogram, oke. Nah, jadi kalau hasil dari DSC, kalau tadi XRD disebut sebagai difraktogram, kalau hasil dari DSC disebut sebagai termogram, kurang lebihnya seperti ini. Nah, inilah, jadi ini ada waktu temperatur masih dari awal temperatur, gitu. Nah, temperatur semakin meningkat, ya ada waktunya dia turun dan ada naik. Apa bedanya sih? Kita lihat. Nah, pada saat dia naik, itulah yang terjadi kristalisasi. Kristalisasi otomatis mestinya apa? Zat itu berubah dari fase amorf ke kristal, ya. Terus di sini melting. Nah, kenapa? Karena yang terukur ini adalah apa tadi ini? Delta ya, del heat flow-nya, exothermic. Nah, kalau ke sana. Kemudian melting. Melting itu terjadi kapan? Waktu materi menerima panas, jadi dia akan panas ya. Apa yang disebut? Jadi kalau ini disebut exothermic, ya waktu materi melepaskan panas, sedangkan yang ini kalau dia puncaknya menghadap ke bawah, yang terjadi itu adalah endothermic. Nah, jadi kita lihat sini, ini lagi naik lagi. Kenapa? Ada saat di mana jadi belum tentu pada satu benda semakin dipanaskan dia akan meleleh terus. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini dia meleleh. Tapi apa yang terjadi setelah meleleh? Bahkan terjadi cross-linking, ya. Jadi terikat silang dalam molekulnya. Kemudian bisa juga terjadi oksidasi. Jadi kurang lebih ini adalah gambaran dari DSC. Jadi kalau yang ke sana itu exothermic, yang ke bawah itu endothermic. Nah, tapi apa yang bisa menjadi kalau termogram kita tidak seindah yang tadi, seindah yang ini kan bagus nih, clean dia, bersih dia. Nah, apa yang mungkin bisa terjadi kok hasilnya membingungkan? Jadi kadang grafiknya bisa plok gitu, tidak ada yang glass transition dia langsung naik ke sini, terus tajam atau bagaimana gitu. Apa yang mungkin menjadi sumber errornya? Itu pertama kalibrasinya, karena ingat dia menggunakan referensi, jadi penggunaan referensinya juga harus benar gitu. Kemudian kontaminasi. Nah, kontaminasi itu bisa berasal dari sampel kita, ya. Jadi diusahakan sebersih mungkin sampelnya. Bisa juga dari sampel preparation. Jadi bagaimana sampelnya dimasukkan ke dalam pan. Jadi pan itu semacam di oven gitu, tempat untuk meletakkan sampelnya. Kemudian juga sisa-sisa solvent. Nah, kalau zat yang akan kita analisis itu adalah hasil sintesis, usahakan tidak ada lagi sisa-sisa pelarut, karena itu akan mengganggu. Karena nanti dia juga akan terdeteksi dalam thermal waktu dipanaskan, dan juga moisture, kelembapan. Sedapat mungkin ini
sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, saya benar-benar ingin sampel yang kering, karena saya tidak mau melihat air. Tetapi kalau saya mau melihat juga, berapa banyak atau bagaimana pengaruh komposisi air yang terjebak, ya, istilahnya biasanya seperti itu, terjebak di dalam sampel, itu nggak apa-apa, gitu. Kemudian ada thermal lag, ya, bagaimana kecepatan pemanasannya, jangan sampai dipanaskannya terlalu cepat, dalam 1 menit sampai naik 100 derajat Celcius, itu tidak baik. Jadi ini benar-benar bergantung pada orang yang menjalankannya, gitu. Misalnya kita tidak punya, jadi benar-benar bergantung pada orang. Kemudian processing error juga. Jadi sampel yang bisa dianalisis dengan di SC itu, lihat sini ada banyak, bisa bulk, solid, powder, ya, bisa liquid juga. Nah, tapi sampelnya itu cukup banyak, lebih banyak dari XRF, 3-5 mg, karena pemanasannya itu biasanya berlangsung cukup lama, bisa sampai berapa menit, sampai 1 jam gitu, tergantung dari jenis sampel kita. Oke, nah tipsnya untuk preparasi sampel itu usahakan sampel setipis mungkin, ya, untuk meminimalisir gradien termalnya, ya. Jadi ini lebih ke teknisi, kita cukup untuk mengetahuinya saja, ya. Oke, jadi sampel lebih baik di-cut daripada dihancurkan, gitu. Perbedaannya di-cut itu ya dipotong dengan rapi gitu. Kenapa? Supaya shape-nya, bentuknya itu lebih rata. Jadi kontaknya dengan pen itu lebih rata. Coba kita lihat di sini. Yang ini lebih oke katanya. Kenapa? Karena bentuknya seperti ini. Kontak dengan pen itu semacam apa ya? Kalau yang biasa panggang kue itu kan ada ya di dalam oven itu ya. Oke, nah prosedurnya ini, terus type of DSC, dynamic heating, ya, berhubungan dengan sifat-sifat termodinamika, kemudian exothermal heating berhubungan dengan kinetik parameternya, ya. Ini bisa nanti lihat lagi. Jadi yang penting dalam mengoperasikan DSC itu juga kenaikan dari pemanasan berapa derajat per menitnya itu sangat penting, harus konstan. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba tinggi, jangan tiba-tiba lambat, seperti itu. Oke, nah apa yang bisa kita dapat dari dynamic heating? Itu adalah temperatur transformasi seperti yang tadi, ya, kapan dia transisi gelas, kapan kristalisasi, kemudian juga transformasi dari deltanya, entalpinya, ya, kemudian juga ada aktivasi energinya. Oke, yang kedua itu adalah exothermal heating mode. Nah, ini kurang banyak yang bisa karena exothermal, jadi heating mode-nya itu dalam kondisi panas yang sama. Jadi fixed temperature over a time interval. Nah, yang terakhir itu ada TGA, ya, banget. Prinsipnya itu TGA tadi, ya, mengukur jumlah dan dalam bentuk berat, ya, perubahan beratnya seiring dengan waktu dan juga seiring dengan pertambahan panas yang diberikan. Nah, karena dia berhubungan dengan panas dan berat, otomatis TGA itu terdiri dari 3 yang ada microgram balance, ya, jadi maksudnya penimbangan nih. Jadi ada alat timbangnya di dalam TGA. Jangan dibayangkan alat timbang yang besar, tapi ya itu dia microgram, ya, jadi bisa mengukur sampai mikrogram, ya. Jadi seiring dengan sampel dipanaskan, seiring dengan waktu, jadi bisa dideteksi juga perubahan beratnya. Atau sampler dan a thermocouple. Jadi yang tadi untuk melihat suhunya berapa. Instrumennya disebut sebagai thermobalance, ya. Nah, datanya disebut juga termogram. Nah, pemanasan bisa sampai 1000 derajat Celcius yang terbuat dari quartz gitu. Nah, atau sampler, jadi sampling sendiri gitu. Thermocouple ada. Oke, ini adalah analisisnya. Kurang lebihnya seperti ini. Dia tadi ada balance, ya, jadi ada timbangan di sini sampelnya. Jadi berapapun perubahannya akan terlihat di balance-nya.
mereka bisa catat seperti itu. Ini adalah pemanasannya. Oke. Thermobalance allows for monitoring sample, ya, sebagai fungsi dari temperatur. Oke, nah ini adalah contoh dari termogram TGA. Kita lihat di sini, TG turun, ya, seiring dengan berjalannya waktu, ini 0 sampai sekitar 30 menit, suhu dari 0 hingga sekitar 1000 derajat Celcius. Nah, jadi terdapat macam ini, puncak, terus dia rata, puncak lagi turun, dia rata, ya. Jadi kalau dalam TGA, logisnya sih puncaknya memang harus ke bawah. Kenapa? Karena yang terdeteksi itu kan tadi massa. Jadi mestinya semakin lama dipanaskan dan semakin tinggi suhu, massanya akan semakin berkurang. Jadi ini adalah contoh untuk kalsium oksalat. Sampel preparation-nya nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke. Calibration-nya. Oke, aplikasinya bisa sih untuk yang paling ngetop sekarang kalau kalian mau DSC, katanya DSC eksperimen. Oke, juga evaporasi. Nah, bisa juga kalau mau lihat, saya perlu TGA untuk apa? Karena saya mau melihat berapa banyak atau bagaimana perubahan air yang terjebak, ya dibilangnya nih free unbound water ya, yang dimulai dari room temperature sampai berapa banyak sih yang bisa kelihatan gitu sampai suhu 1000. Kemudian misalnya dekomposisi juga, dekomposisi sampelnya seperti apa. Decomposition can have multiple state, jadi dia tidak ujuk-ujuk berubah jadi langsung kering seperti itu. Jadi kita lihat tadi, ingat yang semacam tangga yang itu, nah dari situ bisa melihat multiple stage-nya. Oke. Oke. Akhirnya, demikian akhir dari kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan?